such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifah Nur Maulida dan rekan saya Anissa Miftah Ujara dari kelas 10 MPLB akan menjelaskan tentang masa kejayaan. Masa kejayaan Islam terdapat pada sekitar 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada masa ini terdapat dua kerajaan besar yang membawa pada kemajuan Islam, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah, kata daulah berarti kekuasaan, pemerintahan atau negara. Dengan kata lain, Daulah Umayyah adalah negara yang diperintahi oleh dinasti Umayyah yang raja-rajanya yang berasal dari Bani Umayyah. Proses berdirinya diawali dengan wafatnya Utsman bin Affan, kemudian Muawiyah sebagai gubernur Syam. Terjadinya perang Siffin Ali dan Muawiyah. Terjadinya perdamaian Tahkim. Kemudian pendiri dinasti Umayyah bin Abu Sufyan. Terjadi jamaah karena Hasan tidak mau umat Islam berperang dengan umat Islam. Artinya, Amu Jamaah adalah tahun persatuan. Pada 661 Masehi, ia memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus atau Suriah. Khalifah yang menonjol, Muawiyah bin Abu Sufyan, membentuk armada angkatan laut pertama dalam Islam. Abdul Malik bin Marwan menjadi bahasa Arab sebagai bahasa negara. Ali Walid bin Abdul bangun rumah sakit dan dikelola oleh para dokter untuk merawat kesehatan masyarakat. Umar bin Abdul Aziz memperluas wilayah dengan metode dakwah serta penekanan amar ma'ruf nahi munkar. Hisham bin Abdul Malik berusaha mengisi kekosongan kas negara dengan cara memaksimalkan pajak. Dan Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun. Selama kurun waktu tersebut pemerintah dipegang 14 orang khalifah dan yang menonjol ada 5 khalifah. Pemerintahan di Damaskus atau Suriah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perubahan sistem pemerintahan Islam yang terjadi pada masa dinasti Umayyah menjadi sistem monarki. Pada masa dinasti Umayyah, umat Islam terbagi dalam 3 golongan besar, yaitu golongan penduduk dinasti Umayyah atau Muawiyah, 2 golongan pendukung Ali bin Abi Thalib, 3 golongan Khawaris. Pada masa dinasti Umayyah dibentuk 5 lembaga pemerintahan, yaitu 1 lembaga politik An-Nizam As-Siyasi, 2 lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali, 3 lembaga tata usaha negara An-Nizam Al-Indari, 4 lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadar, 5 lembaga ketentaraan An-Nizam Al-Harbi. Pembentukan lembaga keuangan membawa banyak pengaruh yang positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Ilmu yang berkembang. 1. Ilmu tasawuf, fikih, tafsir, hadis. Ilmuwan yang madiul pada dinasti Umayyah. 1. Ibnu Yazid Muawiyah, penerjemah.
2. Hasan al-Basri, ilmu tasawuf, kecintaan kepada Allah. 3. Ibnu Syed Az-Zuhri, ulama ahli tafsir dan fikih. 4. Wasil bin Atta, ilmuwan kekaidahan. Puncak kejayaan dicapai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Tuh, ketidakpuasan pemeluk Islam non-haram kelompok Muwalik. Sistem pemilihan khalifah yang melalui garis keturunan dan banyak orang yang tidak setuju. 3. Terjadinya persaingan antar kelompok suku Arab. 4. Adanya konflik dari beberapa golongan. 5. Menguatnya kekuasaan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. A few moments later. Sekian penjelasan dari kami. Maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God! Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye.